Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini adalah jadwalnya pendalaman IPA. Kalian siapkan worksheetnya. Kalian lihat nomor 1. Kemampuan berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain, baik sebagian atau seluruh bagian tubuh disebut. Sudah. Nomor 2. Dalam sistem gerak tubuh manusia ada dua jenis alat gerak, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Berikut ini yang merupakan alat gerak aktif adalah, itu juga sudah ya anak-anak ya. Nomor 3, pada manusia berikut yang merupakan bagian dari alat gerak atas adalah, ayo kemarin ingat ya, ada alat gerak atas dan alat gerak bawah. Nomor 4, fungsi alat gerak kaki pada manusia adalah untuk apa? Salah satunya. Ya, gampang ya. Nomor 5, tulang disebut sebagai alat gerak pasif. Karena apa? Itu juga mudah. Nomor 6, kaki merupakan salah satu organ gerak pada kelinci yang berfungsi untuk apa? Nomor 7, organ gerak ikan berupa. Nomor 8, bentuk tubuh pada rudal pada ikan adalah bentuk yang menggembung di tengah dan meruncing di bagian kedua ujung tubuhnya. Fungsi bentuk tubuh rudal ini untuk apa? Masih ingat? Masih. Oke. Nomor 9. Fungsi ekor dan sirip pada ikan. Masih ingat ya? Oke. Nomor 10. Pada bagian tubuh ikan yang berfungsi untuk mengatur gerakan naik dan turun. Apa? Sudah ya, masih ingat? Oke. Nomor 11 sekarang. Contoh hewan avertebrata adalah apa? Ingat, hewan avertebrata adalah hewan yang tidak bertulang belakang. Nomor 12. Berikut yang bukan merupakan ciri-ciri hewan avertebrata adalah, semua hewan memiliki organ gerak loh ya. Ya, oke. Nomor 13. Bagian tubuh siput yang menghasilkan lendir adalah, nah ini yang belum pernah teacher jelaskan. Jadi siput itu ada bagian tubuhnya yang bisa menghasilkan lendir, yaitu disebut dengan kelenjar suprapedal atau kelenjar mukosa. Kelenjar ini merupakan kelenjar besar yang terletak di bawah mulut di ujung kaki depannya, ya, di bawah mulut di ujung kaki depannya. Tapi di situ ada bagian yang menghasilkan A mulut, B kaki bagian depan, C kaki bagian belakang, D cangkang. Jadi kalau ada pilihan ganda seperti itu yang menyajikan A, B, C, D, kalian bisa memilih B, kaki bagian depan. Jadi yang penting kalian tahu bahwa siput itu bagian tubuh yang bisa menghasilkan lendir adalah kelenjar besar yang disebut dengan kelenjar suprapedal atau kelenjar pedal mukosa yang terletak di bawah mulut di ujung kaki depannya. Ya, anak-anak. Kemudian nomor 14. Berdasarkan letak kerangkanya, siput termasuk hewan apa? Ayo. Nah, masih ingat ya? Nomor 15. Kupu-kupu adalah hewan berdarah dingin yang mempunyai alat gerak utama berupa, ya, masih ingat. Siput, serangga merupakan hewan yang termasuk golongan apa? Juga sudah dijelaskan. 17. Hewan yang bergerak dengan cara melompat. Sudah dijelaskan. 18. Otot yang berfungsi sebagai organ gerak menempel pada apa? Ayo, otot itu bergerak bersama-sama apa? Itu aja yang diingat ya anak-anak. Oke. Nomor 19. Berikut ini yang bukan termasuk dalam kategori sendi pada sistem gerak tubuh manusia. Tentang sendi teacher belum menjelaskan, jadi sekalian teacher jelaskan di sini ya. Di situ ada pilihan gandanya. A, itu sendi engsel. Sendi engsel itu terletak pada siku. Jadi sendi engsel itu hanya bisa digerakkan ke satu arah saja. Kemudian sendi lutut ya, itu sendi engsel. Kemudian
Sendi putar, sendi yang memungkinkan untuk berotasi walaupun tidak secara penuh. Contohnya sendi yang terdapat di antara tulang tengkorak dan tulang belakang. Karenanya kita bisa menoleh ke kanan, ke kiri. Itu karena di situ ada sendi putar. Sendi pelana, contohnya ibu jari. Jadi dia bergerak, bisa bergerak seperti pelana kuda. Kemudian yang D, sendi rupa. Tidak ada. Kalau sendi rupa itu bikin tato, melukis. Tapi kalau sendi rupa tidak ada. Jadi jawabannya pastinya yang D, yang tidak ada ya. Nomor 20. Gambar di samping yang menunjukkan tulang pengumpil. Nah, anak-anak bisa jelaskan ya. Tulang pengumpil itu berada di lengan bawah. Ya, di lengan bawah kita ini ada 2 tulang, yaitu tulang yang lurus dengan jempol dan tulang yang lurus dengan kelingking. Tulang yang lurus dengan kelingking disebut dengan tulang hasta, sedangkan yang lurus dengan jempol disebut tulang pengumpil. Maaf, untuk memudahkan kita mengingat, mulai sekarang kita kalau mengumpil pakai jempol deh, karena yang lurus dengan jempol adalah tulang pengumpil. Maaf ya. Kemudian kalau R itu tulang apa? R tulang lengan atas. S tadi tulang apa? Tulang hasta. Jadi yang T tulang apa? Iya, tulang pengumpil. U tulang pergelangan tangan. V tulang jari. W tulang paha. Kalau X tulang tempurung. Kalau Y tulang betis. Sedangkan Z tulang kering. Jadi tulang kering itu adalah tulang yang di kaki tapi bagian depan ya. Kaki bawah kita yang bagian depan. Yang di belakang itu tulang betis. Nomor 21. Menurut bahan penyusunnya, tulang digolongkan menjadi tulang rawan dan tulang keras. Kalau tulang pipa, tulang pipi itu bentuk tulang. Jadi teacher ulas sedikit di sini ya. Bentuk tulang manusia itu ada 3, anak-anak. Yang pertama tulang pipa, yang kedua tulang pipih, yang ketiga tulang pendek. Tulang pipa sama seperti namanya, berarti di bawahnya itu seperti ada rongga, di dalamnya itu seperti ada rongga. Seperti pipa itu kan tengahnya berongga ya. Itu disebut tulang pipa. Banyak sekali macam-macamnya tulang pipa di dalam tubuh kita ini. Misalnya tulang pengumpil, tulang hasta, tulang kering, tulang betis, tulang apa lagi ya? Jari kita walaupun pendek, namanya bukan tulang pendek loh ya, karena di dalamnya walaupun pendek juga ada rongganya ya anak. Kemudian kalau tulang pipi misalnya tulang pelipis, pokoknya tulang kita ini ya, tulang tengkorak kita ini tersusun dari tulang-tulang pipih ya. Selainnya itu tulang dada yang ada di dada, ini adalah tulang pipih ya. Kemudian kalau tulang pendek adalah ruas-ruas tulang belakang kita. Walaupun tulang belakang itu bentuknya panjang, tetapi dia tersusun dari tulang-tulang pendek ya. Kemudian nomor 23. Berikut ini yang bukan fungsi rangka manusia adalah untuk apa? Bukan fungsi loh ya. Teacher sampaikan dulu. Pada penjelasan IPA di tema kemarin, tulang manusia, teacher kayak ada sedikit menyinggung ya. Jadi rangka manusia itu untuk apa? Yang pertama untuk menopang atau menegakkan tubuh. Kemudian memberi bentuk tubuh. Bentuk tubuh dan tulang sebagai tempat melekatnya otot. Jadi yang bukan fungsinya itu apa? Alat gerak aktif. Karena tulang ini alat gerak apa? Pasif, ya kan? Nomor 24. Perhatikan nama tulang berikut. 1. Tulang ubun-ubun.
2 tulang usus. Tulang usus itu biasa juga disebut sebagai ilium. Dia berada di sini ya, di pinggul. Apa ini? Pinggul sini ya. Itu tulang usus atau ilium. Tulang dada. 4 tulang pengumpil, 5 tulang hasta, 6 tulang kering. Tulang pipih ditunjukkan oleh nomor berapa kira-kira? Betul, nomor 1, 2, 3. Jadi tulang ilium atau tulang usus itu juga merupakan tulang pipih ya, bentuknya pipih. Nomor 25. Berikut ini yang bukan cara menjaga alat gerak tubuh manusia. Kira-kira yang mana? Iya, bekerja keras tanpa istirahat. Robot aja kalau bekerja keras terus-terusan bisa cepat rusak, apalagi manusia. Ya, jadi kita juga perlu istirahat. Sudah, itu saja dari teacher anak-anak. Mudah-mudahan cukup jelas buat kalian dan silakan dikerjakan. Nanti hasilnya dikumpulkan hari Sabtu. Terima kasih. Mohon maaf kalau teacher mungkin agak terlalu cepat menjelaskannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.